saya masih terngiang terhadap perkataan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, dulu sebelum jadi presiden, bahwa kalau dia jadi presiden, naikkan gaji para pejabat untuk menghindari korupsi. Nah, namun perkataan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena saat ini Indonesia viral dan lagi dihebohkan oleh mega korupsi di Pertamina. Yaitu skandal korupsi Pertamina tahun 2018 sampai tahun 2023. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Nah, masyarakat antre untuk mendapatkan Pertalite, namun tidak antre untuk membeli Pertamax. Dan lucunya, Pertamax itu adalah Pertalite itu sendiri. Biasanya kita sebagai masyarakat itu sangat takut untuk membeli BBM di para pedagang pengencer karena takut itu dioplos atau dicampur dengan apalah gitu. Justru bukan para pedagang pengencer di lapangan yang melakukan hal itu. Justru para petinggi-petinggi Pertamina itu sendiri. Dan yang membuat kita terheran-heran, gaji mereka itu per bulan sampai miliaran. Satu bulan itu 1 miliar lebih mereka dapat gaji. Namun tetap saja melakukan korupsi. Apa yang salah di negara kita ini? Sudah tentu jawabannya cuma satu, yaitu hukum. Hukum di Indonesia yang salah. Karena yang kita lihat kemarin korupsi 271T itu divonis 6 tahun dan akhirnya banding, jadi mendapatkan vonis 20 tahun. Kalau dicari di masyarakat umum, mau nggak kamu penjara 20 tahun tapi punya uang? Jangankan 27T, 2T aja ya 20 tahun penjara. Pasti jawaban mereka, saya mau, dan pasti berebut itu. Nah, itu penyebab salah satunya korupsi di Indonesia tak akan pernah hilang. Karena setiap orang yang berbaju oranye ditangkap oleh KPK tidak menunjukkan ekspresi yang sedih, nyesel, dan lain sebagainya. Justru tertawa, tersenyum. Karena kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa korupsi sekian miliar, paling di penjara cuma sekian bulan lah. Beda dengan Cina. Cina apalagi yang korupsi di atas sekian miliar, itu sudah pasti hukumnya hukum mati. Nah, itulah penyebab di Indonesia sulit untuk memberantas korupsi. Jadi presiden saat ini, presiden ke-8 yaitu Pak Prabowo Subianto, akui bahwa kinerja beliau bagus semenjak beliau jadi presiden baru beberapa bulan. Banyak sekali skandal-skandal korupsi besar ditangkap. Namun apakah itu akan membuat efek jerat terhadap para koruptor tersebut? Tentu tidak. Karena hukum mereka itu paling cuma beberapa tahun, bahkan bisa bebas. Bahkan Pak Prabowo sendiri pernah berkata kalau hasil korupsi itu dikembalikan, itu akan diampuni. Dan lucu jadinya. Nah, kalau kita lihat gaji para pelaku koruptor Pertamina ini sangat luar biasa. 1 M lebih dalam 1 bulan masih saja melakukan tindak korupsi, mengubah Pertalite menjadi Pertamax gitu. Di mana masyarakat sangat susah untuk mencari BBM, bahkan sampai antre. Kalau
di saat ekonomi semakin sulit seperti ini pasti banyak yang membutuhkan Pertalite karena murah gitu. Dan Pertamax sekarang itu tidak sebagus Pertamax yang dulu. Ya jelas lah, karena Pertamax sekarang dari Pertalite itu jadikan Pertamax. Nah, mungkin beritanya sudah banyak beredar di media-media online, bahkan di platform media sosial juga. Tidak perlu saya jelaskan siapa-siapa saja yang korupsi ini, tidak perlu saya jelaskan kronologinya seperti apa, kalian bisa baca sendiri. Yang membuat saya heran, sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Pak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8, kami sebagai masyarakat mohon cuma satu, pertegas hukum di Indonesia. Hukum mati adalah salah satu-satunya membuat jera para koruptor tersebut. Kita bisa contoh seperti Argentina. Argentina terpuruk selama 14 tahun, selalu defisit anggaran. Namun akhir-akhir ini Argentina itu menjadi luar biasa masalah anggaran. Karena kenapa? Karena Argentina surplus APBN dengan pangkas gaji pejabat. Memangkas gaji pejabat. Misalnya, satu DPR, kita anggap DPR kabupaten, paling tidak itu dalam satu bulan itu bisa mendapatkan uang 40 juta masuk ke kantongnya mereka. Entah itu dari tunjangan, dari gaji pokok, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau cuma 5 juta saja mereka gaji? Toh juga kerjanya nggak terlalu berat-berat amat. 5 juta, anggap lagi 35 juta, itu baru DPR kabupaten, baru satu. Kali berapa banyak DPR di Indonesia, itu baru DPR. Belum lagi di Rut Pertamina, BPJS, dan lain sebagainya, PNS juga pangkas. Karena kerjaan mereka juga tidak susah-susah amat. Apalagi para DPR RI yang dimana mereka itu dalam satu bulan itu bisa ratusan juta masuk kantongnya bersih. Gimana nggak berebut orang ingin menjadi anggota DPR? Nah, Indonesia bisa contoh Argentina. Pangkas semua gaji pejabat, bahkan kurangi PNS. Karena yang saya tahu karena saya pernah menjadi pegawai honor di salah satu Pemda di Bali. Sibuknya para pegawai negeri, bahkan yang bekerja di Pemda itu, sibuk dalam satu hari itu paling cuma 2 jam. Sisanya itu ngobrol. Saya sendiri pernah mengalami, saya 10 tahun di Pemda. Nah, itu digaji pemerintah, digaji oleh uang rakyat. Sangat tinggi, gimana nggak defisit anggaran? Coba kalau itu dipangkas, contoh Argentina. Dan pertegas lagi hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum para koruptor. Kalau hukum mati ditegakkan di Indonesia, saya yakin itu satu-satunya membuat koruptor jera di Indonesia. Terima kasih.